Baik, kita akan memakai program Office ya, program yang sudah diperbaharui. Kita klik ini, jadi kita klik ini, nanti akan muncul ini ya, nama sama password, nama SV ya, password standar. Kemudian hari ini kita akan belajar cara menginput ya. Pertama cara input pendapatan ya, di kolom debit. Misal pendapatan toko itu bisa dari laporan kasir, bisa karena jual kardus, bisa karena sewa gondola dan sebagainya. Itu berarti eh, nginputnya ke kolom debit. Kemudian nanti juga ada kolom pengeluaran juga seperti ini ya, cara input pengeluaran. Terus kemudian yang ketiga cara pengeluaran karena bond ya. Jadi kalau bond itu istilahnya transaksi kemudian ada tanggal temponya juga. Sekarang kita akan belajar yang pertama dulu cara input pendapatan kolom debit ya. Jadi dari sini ini klik ini ya, isi baru. Tadi contohnya laporan kasir ya, laporan kasir. Kita lihat, saya lupa ini. Laporan kasir 35 juta ya. Oke. Jadi harus di sini kalau zero. Jadi kalau pendapatan itu harus di debit. Kemudian jual kardus. Biasakan 150.000. Ini cara untuk input pendapatan. Terus yang kedua, jadi ini bisa langsung segini semuanya ataupun satu-satu bisa. Kita langsung saja. Kolom tergantung dari jenis pengeluaran. Contoh bayar sales cash. Saat ini tanggal ini misalkan bayar salesnya 5 juta ya, secara cash ya. Oke, kita bayar sales misalkan sales Bimoli. Bimoli. Ini karena uangnya keluar ke sales, kita di kolomnya kolom sales ya, yang ini 5 juta. Kemudian akan ambil minyak goreng untuk dapur rumah ya. Ambil minyak goreng untuk dapur. Karena ini untuk pengolahan sendiri, maka ini masuknya ke kolom pribadi. Kemudian yang ketiga beli gondola ya, beli gondola 500. Beli gondola. Jadi kalau gondola itu investasi ya masuknya, karena dia barang yang tidak habis pakai. Investasi 1.500 di Rolo. Terus kemudian beli oli untuk motor toko. Baik, beli oli. Lah ini pengeluaran ini bisa masuk ke toko, bisa juga ke investasi. Tapi karena oli itu istilahnya cepet habis ya, dalam 1 bulan juga harus beli oli lagi ya, kita masukkan ke pengeluaran toko saja. Misalkan seperti ini. Kita sesuaikan saja dengan contohnya. Baik. Jadi kita sudah memasukkan ini. Pertama ya, kita memasukkan laporan kasir 35 juta. Terus yang kedua, ada pendapatan dari hal yang lain selain dari kasir ya. Ada 150. Kalau pendapatan harus di kolom debit. Kemudian ada pengeluaran untuk bayar sales, misalkan sales Bimoli. Jadi ini secara cash ya, 5 juta masuknya ke sales. Terus ada pengambilan minyak goreng karena ini untuk pribadi, masuknya ke pribadi. Terus beli gondola karena ini masuknya barang yang untuk toko, tetapi itu sangat awet ya, jadi masuknya ke investasi. Kemudian beli oli untuk motor toko, masuknya ke toko. Baik, kita simpan ya. Nah, kita simpan. Sekarang ini tanggal 20 Juni ya. Jadi di sini, jadi kita lihat sekarang kita punya pendapatan 35.150. Jadi debit itu adalah
pendapatan ya, pemasukan ke toko. Kemudian ada pengeluaran untuk sales, untuk pribadi, untuk investasi, untuk eh, toko lah. Ini uang yang diterima itu segini. Jadi sekarang uang yang tersisa adalah 28.535. Jadi seperti itu cara untuk menginput pendapatan dan pengeluaran toko, tetapi yang selain bond ya. Sementara itu dulu, yang bond akan saya jelaskan ke video yang selanjutnya.